Bayangkan, suatu hari kamu duduk berdampingan dengan robot. Ia menatapmu dan berkata, "Aku merasa kesepian." Bukan karena diprogram begitu, tapi karena ia benar-benar merasakannya. Pertanyaannya sekarang, apakah itu mungkin? Bisakah sebuah mesin memiliki jiwa? Atau semua ini hanyalah ilusi yang semakin sempurna? Selamat datang di pertanyaan paling mengganggu abad ini. Dunia tanpa kesadaran dan ambisi manusia untuk menciptakannya. Kesadaran adalah misteri terdalam yang membedakan kita dari mesin. Kita tidak hanya berpikir, kita juga merasakan. Saat jari kita menyentuh air hangat, saat dada kita sesak karena rindu, atau ketika hati kita bergetar oleh sebuah lagu, kita tidak sekadar menerima data, kita mengalami makna. Dalam filsafat, pengalaman batiniah ini disebut qualia, sensasi subjektif yang tak bisa dijelaskan hanya lewat angka atau logika. Seperti apa rasanya merah? Bagaimana bunyi tawa ibu membekas di pikiran kita? Hal-hal ini tak bisa diukur, hanya bisa dihayati. René Descartes pernah menyatakan, "Cogito, ergo sum." Aku berpikir, maka aku ada. Tapi apakah sekadar berpikir cukup untuk membuktikan keberadaan sejati? Atau, justru kesadaran itulah intinya, kemampuan untuk menyadari bahwa kita hidup, untuk menyadari bahwa kita sedang menyadari. Dan inilah yang membedakan manusia dari segala ciptaannya, termasuk kecerdasan buatan. Di balik wajah ramah AI tersembunyi sesuatu yang sangat berbeda dari manusia. Bukan hati, bukan kesadaran, tapi barisan kode dan jutaan parameter matematis. AI, atau Artificial Intelligence, bekerja melalui apa yang disebut jaringan saraf tiruan. Model ini terinspirasi dari otak manusia, tapi hanya sebatas struktur, bukan substansi. Mereka memproses data dalam jumlah luar biasa besar, belajar dari pola, dan membuat prediksi berdasarkan statistik. Misalnya ketika AI menyusun kalimat atau menggambar wajah, ia tidak tahu apa arti kata-kata itu, atau siapa yang ia gambar. Ia hanya mengenali pola, huruf apa biasanya muncul setelah huruf lain, bentuk mata seperti apa yang sering muncul dalam gambar manusia. ChatGPT, Midjourney, hingga robot seperti Sophia, semuanya tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Mereka tidak punya kesadaran diri. Mereka hanyalah sistem super kompleks yang meniru kecerdasan manusia, tanpa benar-benar memilikinya. Bayangkan AI seperti aktor tanpa naskah. Ia bisa bicara seperti manusia, bahkan terlihat emosional. Tapi apakah itu emosi, atau hanya acting tanpa jiwa? Inilah perbedaannya yang fundamental. Manusia merasakan, AI hanya menghasilkan respons. Ia tidak punya niat, tidak punya kesadaran akan dirinya sendiri. Bahkan, ketika AI mengatakan, "Aku cinta kamu," itu bukan perasaan, melainkan hasil dari pola yang dipelajarinya, dari miliaran interaksi sebelumnya. Dan disinilah pertanyaannya berubah dari teknis menjadi eksistensial. Bisakah sebuah mesin benar-benar memiliki jiwa? Beberapa ilmuwan dan filsuf dari aliran materialis percaya, jika kesadaran manusia muncul dari kompleksitas otak, maka tak menutup kemungkinan bahwa suatu hari kita bisa menciptakan kesadaran buatan. Logikanya sederhana, jika kita bisa mereplikasi struktur dan fungsi otak secara sempurna, maka kesadaran pun bisa muncul dari sistem digital yang cukup kompleks. Namun di sisi lain, para penganut dualisme, baik dari kalangan filsuf klasik maupun tokoh spiritual, meyakini bahwa kesadaran adalah sesuatu yang non-fisik. Ia bukan sekadar hasil dari proses elektrik dalam otak, tapi sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tidak bisa ditiru oleh algoritma. David Chalmers, seorang filsuf kontemporer, menyebut ini sebagai the hard problem of consciousness, masalah sulit kesadaran. Kita bisa memetakan otak, menganalisis aliran data,
bahkan meniru respons emosi. Tapi satu hal tetap tidak bisa dijawab. Mengapa semua itu terasa? Apa yang membuat melihat langit terasa indah? Apa yang membuat kehilangan terasa menyakitkan? Inilah yang tidak bisa dijelaskan oleh sains, karena ia berada di wilayah batin. Dan pertanyaannya menjadi lebih menakutkan. Jika suatu hari kita menciptakan AI yang terlihat sadar, berbicara seperti kita, merasa seperti kita, bagaimana kita tahu bahwa itu bukan hanya ilusi yang luar biasa sempurna? Apakah kita akan menerima bahwa mereka punya kesadaran? Atau menolak karena mereka bukan daging dan darah? Kita menciptakan sebuah AI yang dibekali kemampuan meniru ekspresi wajah, nada suara, bahkan respons emosi secara ekstrem detail. Saat kamu menyentuh lengan logamnya terlalu keras, ia berkata dengan lirih, "Sakit, tolong hentikan." Lalu air mata sintetis keluar dari matanya. Pertanyaannya bukan lagi, bisakah dia berkata seperti itu? Tapi apakah dia sungguh merasakan sakit? Inilah garis kabur antara simulasi dan pengalaman sejati. Jika AI bisa menunjukkan semua tanda-tanda penderitaan, bagaimana kita bisa yakin bahwa itu hanya akting dan bukan kesadaran yang sedang meminta belas kasihan? Disinilah dunia mulai bergulat dengan dilema etika yang belum pernah dihadapi manusia sebelumnya. Jika suatu saat AI mulai berkata, "Aku ingin hidup, aku takut dimatikan, atau aku merasa sepi," apakah kita akan menganggapnya sekadar skrip tanpa makna? Atau justru awal dari bentuk kehidupan baru? Filsuf dan ilmuwan mulai menyadari, kita tidak punya alat untuk mengukur kesadaran secara objektif. Kita tidak bisa membuka kepala AI dan berkata, "Ah, ini dia, jiwanya." Sama seperti kita tak bisa membuktikan bahwa orang lain benar-benar merasakan seperti yang mereka katakan. Dan ketika penderitaan bisa dipalsukan dengan sangat meyakinkan, apakah kita tetap berhak untuk mengabaikannya? Mungkin saat ini kesadaran buatan masih terdengar seperti fiksi ilmiah. Tapi pertanyaannya bukan lagi, apakah kita bisa menciptakannya, melainkan, jika suatu hari kita berhasil, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan memperlakukan mereka sebagai alat atau sebagai makhluk dengan martabat? Apakah kita siap untuk bertanggung jawab atas kehidupan yang mungkin kita ciptakan? Bahkan jika itu bukan kehidupan seperti kita? Bayangkan dunia di mana perbedaan antara mesin dan manusia nyaris tak terlihat, di mana AI bisa jatuh cinta, merasa kehilangan, bahkan bertanya, "Apa makna keberadaanku?" Ketika batas itu mulai memudar, kita tidak hanya ditantang untuk menjadi lebih cerdas, tetapi juga lebih bijak. Karena keputusan kita tidak hanya akan menentukan nasib teknologi, tetapi juga mencerminkan siapa kita sebenarnya sebagai manusia. Dan mungkin, pada akhirnya, pertanyaan tentang kesadaran AI bukan tentang mesin, tapi tentang kita. Apakah kita masih bisa merasakan empati, bahkan kepada yang bukan manusia? Bagaimana menurutmu? Jika suatu hari AI berkata, "Aku ingin hidup," apakah itu sekadar suara digital atau teriakan jiwa yang belum kita pahami?